Hai guys, ketemu lagi bersama saya Justin. Hari ini kita mau belajar kaitannya dengan analisis data. Nah, sebelum kita nanti lanjut ke analisis data yang sesungguhnya, mungkin kita sebaiknya memahami dulu apa itu analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru, sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Nah, analisis data juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi baru yang nantinya dapat digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, secara umum tujuan analisis data itu adalah untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Kebenaran yang didapat kita dapat dari atau kita peroleh dari sampel yang kita ambil, kemudian didasarkan juga dengan pengujian hipotesis atau dugaan yang sudah kita buat. Nah, analisis data itu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Secara mekanisme, maka di dalam analisis ada terjadi pertama perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data menjadi informasi yang mudah dipahami. Di analisis data itu ada proses perubahan data menjadi informasi. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan alat bantu statistik untuk memudahkan data yang dikumpulkan untuk membuktikan hipotesis dan teori probabilitas, juga untuk mengecek apakah yang ditemukan memang benar atau bukan kebetulan. Karena tadi salah satu tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk mencari atau mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi harus betul-betul yang sesuai. Jangan sampai hasil data yang kita peroleh itu kebetulan. Jadi teknik dalam analisis data, kemudian metode itu harus sesuai. Kemudian interpretasi atas berbagai informasi itu dalam kerangka yang lebih luas atau inferensi ke populasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kemudian kalau kita berbicara secara substansi di dalam analisis itu terjadi berbagai kegiatan. Nah, berbagai kegiatan itu yang pertama kita bisa membandingkan atau mentes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Kita bisa membandingkan atau mau uji teori yang sudah pernah dimunculkan, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mencari dan menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Apakah muncul konsep baru atau teori baru gitu. Kemudian yang ketiga yaitu mencari, menjelaskan apakah konsep baru ini bisa berlaku untuk umum atau baru terjadi bila ada prakondisi tertentu gitu. Kemudian sering dikatakan bahwa dengan statistik yang canggih semua masalah menjadi mudah terbaca. Apakah ini benar? Jadi statistik itu seperti mikroskop, memang berfungsi untuk melihat sesuatu supaya lebih jelas lagi. Namun nilai analisis itu terletak pada apa yang dipelajari dengan menggunakan prinsip-prinsipnya. Hal ini berarti nilai analisis ini tergantung pada apa yang didapat, bukan pada alatnya. Jadi alat itu cuma sebagai pembantu. Nah, jadi analisis dengan
alat yang canggih, namun jika penelitinya tidak belajar akan sesuatu, itu namanya percuma saja atau tidak ada gunanya. Nah, penggunaan statistik harus diletakkan dalam rangka untuk mempelajari lebih dalam hubungan yang ditemukan dalam data. Nah, jika analisis memberikan kepada masyarakat tambahan pengetahuan, maka hal ini merupakan penghargaan yang paling besar yang selayaknya diterima oleh peneliti. Nah, berbicara soal data dan kejadian penyakit, mungkin belum banyak dari kita yang memikirkan kaitannya dengan data epidemiologi di era modern, atau saat ini bahasa kerennya di era big data gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal big data, sebenarnya apa sih itu big data? Nah, kalau dilihat dari kata big dan data, maka secara sederhana kita bisa bilang bahwa data besar. Nah, atau boleh saya bilang adalah gudang informasi gitu ya, dimana big data itu ditandai dengan sifatnya, yaitu ada value, volume, velocity, variety, veracity, dan variability gitu ya. Nah, di dalam kesehatan masyarakat, kita itu terutama lebih tertarik terhadap perilaku dan perubahannya di masyarakat, institusi kesehatan, tenaga kesehatan, dan politisi. Nah, ketersediaan data yang besar dan cepat dari segala sumber ini merupakan alat yang bermanfaat dan masih relevan dengan epidemiologi. Nah, dengan jumlah cruncher atau poin vitalnya, hal ini bisa menganalisis data besar untuk mengetahui pola variabel, yaitu distribusi dan determinan yang berkaitan dengan penyakit. Nah, berbicara big data, ada 3 kualitas big data yang penting, yang paling penting, yaitu yang pertama, yang pasti disingkat dengan 3V, volume, variasi, dan velocity. Berbicara volume, namanya juga big, berarti besar, yaitu atau data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan sistem yang biasa atau tradisional. Nah, volume ini berbicara jumlah data yang sangat besar yang nantinya akan memberatkan kapasitas dan kemampuan penyimpanan data tradisional, sehingga untuk berbicara big data harus punya solusi penyimpanan yang lebih fleksibel dengan kemampuan menyimpan yang cukup baik. Kemudian variasi, berbicara variasi data kesehatan itu bisa diperoleh dari berbagai variasi sumber data. Contohnya bisa dari data perawatan, data terstruktur, data teks bebas, kemudian gambar diagnostik, kemudian streaming data baik itu dari media sosial maupun aplikasi mobile. Kemudian kualitas yang ketiga adalah velocity atau kecepatan. Kecepatan di sini berbicara soal struktur teknologi informasi kesehatannya, yang akan yang kalau masih infrastruktur TI kesehatannya masih tradisional, maka proses pemanggilan kemudian analisis data pun jadi kurang maksimal, sehingga butuh infrastruktur TI kesehatan yang lebih canggih dan fleksibel. Kemudian di beberapa perusahaan saat ini sudah mulai mencoba mengolah data yang besar ini, baik itu di bidang kesehatan, di bidang
bisnis dan lain-lain sudah mulai memanfaatkan big data dengan menggunakan data mining, sehingga proses itu menggali data dari data yang big itu mendapat informasi menjadi sebuah informasi yang baru. Contohnya, orang-orang sudah mulai melihat bagaimana perubahan perilaku masyarakat dengan penyakit yang terjadi. Bisa kita ambil dari aplikasi mobile. Berapa sering sih orang memesan minuman kopi Starbucks gitu, kemudian bagaimana peningkatan kejadian penyakit, atau bagaimana pencarian informasi masyarakat melalui mobile phone dengan kejadian penyakit atau dengan kesehatan jiwa gitu ya. Jadi sekarang orang sudah mulai memanfaatkan big data. Nah teman-teman, besok siapa tahu ada yang kepingin melakukan analisis big data dengan data mining. Berikutnya adalah sumber data dari big data sendiri. Itu bisa bersumber dari online untuk pengambilan informasi epidemiologi, bisa dari data kelahiran, migrasi, perkawinan, dan kematian. Sekarang juga secara elektronik sudah dipublikasi. Kemudian data rekam medis elektronik, data media sosial, data pemantauan dari smartphone, dari gadget, kemudian data penelitian dan lain-lain. Jadi dengan sumber data online seperti Google, CDC, Medline, situs web organisasi, dan publikasi yang terkait dengan epidemiologi, WHO, dan data lainnya, itu bisa dijadikan sumber bagi big data kesehatan masyarakat. Oke, berikutnya kalau kita sudah punya data, ada data yang tersedia gitu, atau sudah mengumpulkan data, hal berikutnya yang penting kita lakukan, proses terakhir, yaitu adalah analisis data. Nah, di dalam epidemiologi, analisis data itu dibagi menjadi dua berdasarkan desain studi, bisa itu studi epidemiologi deskriptif maupun studi analitik. Nah, untuk studi epidemiologi deskriptif biasanya menggambarkan paparan, penyakit, dan karakteristik populasi dengan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif tertentu. Nah, ukuran yang digunakan itu dapat berupa proporsi, persentase, kemudian ukuran tendensi sentral seperti mean, median, modus, kemudian bisa dispersi seperti contohnya adalah standar deviasi, rank, persentil, kemudian bisa juga untuk mengukur insiden, untuk melihat risiko, insiden rate, prevalensi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk studi epidemiologi analitik itu mempelajari hubungan dan pengaruh paparan terhadap penyakit. Nah, makanya analisis datanya meliputi pengujian hipotesis tentang hubungan atau pengaruh variabel dan estimasi tentang besarnya hubungan atau pengaruh variabel. Nah, dalam uji hipotesis, peneliti itu berusaha menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, apakah ada pengaruh paparan terhadap penyakit berbeda secara signifikan terhadap hipotesis nol. Nah, dalam estimasi, peneliti berusaha menjawab pertanyaan jika ada pengaruh, berapa besar pengaruh paparan tersebut terhadap penyakit. Kemudian estimasi besarnya pengaruh disajikan dalam satu nilai terbaik atau poin estimasi dan rentang nilai dengan tingkat keyakinan tertentu. Nah, teman-teman, biasanya saat kita menyusun proposal, kita sudah membuat yang namanya kerangka analisis atau sudah membuat
perencanaan apa yang akan kita lakukan, mulai dari cara mengumpulkan data, kemudian menganalisis berdasarkan tujuan. Jadi tujuan itu yang kita pakai untuk menentukan bagaimana nanti data akan dianalisis. Nah, kalau kita lihat pengukuran sendiri itu merupakan prosedur menentukan kuantitas atau kualitas dari karakteristik subjek penelitian yang disebut variabel. Nah, variabel sendiri itu apa? Nah, berbicara soal variabel, teman-teman harus ingat apa itu variabel. Kalau dilihat dari asal katanya, dari vary dan able. Vary itu artinya variasi, artinya variabel itu memiliki karakteristik yang memiliki variasi nilai atau atribut. Jadi kalau tidak ada variasi, maka dia tidak bisa disebut variabel. Jadi pengukuran variabel merupakan prosedur kunci dalam metodologi riset empiris. Nah, pengukuran yang benar terhadap variabel penelitian ini merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan dalam sebuah riset. Jadi, pengukuran variabel merupakan sekumpulan nilai atribut dari individu yang disebut data. Kemudian data tersebut kita analisis untuk menghasilkan informasi, dan yang nantinya informasi itu dapat digunakan oleh pengguna hasil penelitian. Jadi kalau kita bilang pengukuran, teman-teman harus memiliki definisi operasional yang jelas. Definisi operasional kan isinya adalah mendefinisikan cara kerja atau cara mengukur variabel tersebut. Analisis data yang akan kita lakukan itu tergantung dari skala pengukuran variabel. Nah, ada hal yang ingin ditekankan dalam analisis data, yaitu apa yang akan ditekankan dalam analisis data adalah tujuan analisis, ya. Tujuan analisis lebih menekankan pada skala pengukuran, sebab jika perlu dapat dilakukan yang namanya modifikasi skala pengukuran sehingga tujuan analisis dapat tercapai. Diingat-ingat ya, skala pengukuran bisa kita modifikasi. Yang bisa kita modifikasi turun bukan naik gitu ya. Nah, kalau dilihat dari level pengukuran variabel secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada skala numerik dan skala kategorik. Skala numerik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada data yang sifatnya kontinu, ada data yang sifatnya diskret. Data kontinu adalah data hasil pengukuran, contohnya tinggi badan gitu ya. Tinggi badan saya 151,6. Nah, kemudian ada yang datanya sifatnya diskret, hasil penjumlahan. Contohnya adalah ketika kita bilang orang gitu ya, berapa jumlah orang yang ada di sini, berarti data jumlah orang itu adalah data diskret gitu. Kemudian skala kategori. Skala kategori sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu skala ordinal, ini skala yang bisa dibedakan dan memiliki tingkatan, dan skala nominal, data yang hanya bisa membedakan, contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan bisa berbeda, tetapi mereka tidak memiliki tingkatan. Tidak laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tidak perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Nah, analisis data itu perlu kita mulai dari yang sederhana, lalu melangkah
ke yang lebih rumit. Nah, seringkali kita sering melupakan analisis yang sederhana. Contoh aja, kita kalau melakukan penyaringan, kita akan menggunakan saringan kasar dulu, baru ke saringan yang lebih halus. Bahkan jika perlu, kita menggiling dia dulu supaya bisa masuk ke dalam penyaringan gitu ya. Nah, ada langkah umum dari analisis. Yang pertama adalah analisis univariat. Nah, seperti namanya, analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada sebuah variabel. Nah, bentuknya itu dapat berbagai macam, tadi tergantung dari skala. Bisa distribusi frekuensi, bisa tendensi sentral, bisa ukuran penyebaran dari variabel, ataupun dengan melihat gambaran histogram dari variabel tersebut. Nah, kemudian dengan analisis univariat dapat kita ketahui apakah konsep yang kita ukur dalam kondisi yang siap untuk dianalisis. Kita juga bisa mengetahui bagaimana gambaran konsep itu secara terperinci. Nah, dengan analisis univariat pula kita bisa mengetahui bagaimana sebaiknya menyiapkan ukuran dan bentuk konsep itu untuk analisis selanjutnya atau berikutnya. Oke. Kemudian adalah langkah umum analisis yang kedua, yaitu analisis bivariat. Apa itu analisis bivariat? Yaitu analisis untuk melihat hubungan dua variabel. Nah, hubungan antara dua variabel ini mempunyai 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama, ada hubungan tetapi sifatnya simetris atau tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, dua variabel ini saling mempengaruhi. Yang ketiga, sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lain. Nah, dalam bidang penelitian, hubungan yang ketiga inilah yang menjadi fokus utama, meskipun begitu hubungan yang lain juga mempunyai fungsi sendiri dalam penelitian. Nah, kita sebagai seorang peneliti yang akan melakukan analisis tidak berhenti dengan mengatakan apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B, tetapi juga dapat menjelaskan mekanismenya, mengapa hal itu bisa terjadi. Sebaliknya, jika tidak ada hubungan antara variabel A dan B, maka kita juga harus mampu menerangkan mengapa hubungan itu tidak terbukti, padahal di penelitian lain terbukti. Apakah itu terletak pada konsep hubungan yang memang berbeda pada penelitian yang kita lakukan, atau pada desain yang kita pakai, atau pada sampel, atau bahkan dengan berdasarkan metode analisis yang mungkin beda sehingga penarikan kesimpulannya pun berbeda, atau karena struktur hubungan yang ada mungkin saja memang belum terlihat dengan analisis bivariat. Yang juga penting untuk dilakukan pada analisis bivariat adalah melihat plot kedua variabel tersebut dalam sebuah diagram. Nah, langkah sederhana ini sering menjelaskan mengapa didapatkan hasil yang berbeda dengan apa yang kita teliti dengan orang lain teliti.
Jadi hasil orang dengan hasil kita sama-sama meneliti hal yang sama tetapi memiliki hasil yang berbeda. Nah, penting bagi kita untuk melihat plot, karena apa? Dengan plot dari kedua variabel tersebut kita bisa melihat angka ekstrim dengan mudah, sehingga jangan-jangan penelitian kita ini hasilnya berbeda karena adanya angka ekstrim tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan nilai ekstrim dari analisis kita selanjutnya. Kemudian langkah umum analisis yang keempat adalah yang logis adalah analisis multivariat, di mana analisis ini memungkinkan untuk melakukan tes hipotesis tentang hubungan dua variabel atau lebih sambil mengontrol variabel lainnya, atau mengetahui berapa besar sih sebenarnya pengaruh murni sebuah determinan tertentu, atau bagaimana pengaruh dari beberapa faktor itu kalau kita uji secara bersama-sama. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bahwa skala data itu bisa kita turunkan atau kita transformasi atau bisa kita rubah. Nah, perubahan skala data atau transformasi skala data ini biasanya tergantung dari analisis univariat. Jadi analisis univariat di sini sangat berguna untuk mempersiapkan data untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, dengan analisis univariat kita juga dapat mengetahui apakah ukuran dari sebuah konsep perlu kita transformasi ataukah dilakukan reklasifikasi sedemikian rupa sehingga nantinya analisis lanjut bisa dilakukan secara optimal. Nah, dengan distribusi frekuensi dan dengan histogram kita dapat melihat distribusi dari sebuah data, sekelompok data, apakah normal atau tidak. Jika tidak normal, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita akan mengusahakan untuk menjadikan data lebih baik dengan menormalkannya dengan melakukan log, atau harus bagaimana? Nah, berbicara mengubah skala data dengan analisis univariat, data juga dapat disesuaikan dengan proses analisis selanjutnya. Misalnya, menentukan bagaimana klasifikasi atau pengelompokan akan dilakukan untuk analisis jenis tertentu. Apakah kita akan membaginya menjadi variabel yang dikotom untuk menghitung probabilitasnya, atau menjadikannya beberapa skala ordinal agar lebih cocok untuk dianalisis. Nah, ada dua cara untuk melakukan transformasi variabel. Jadi teman-teman harus ingat bahwa transformasi variabel ini hanya dapat dilakukan untuk skala numerik turun ke yang lebih kecil lagi. Jadi variabel itu hanya bisa diturunkan, tidak bisa naik. Jadi kalau sudah mentok di nominal tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi di sini ada dua cara untuk melakukan transformasi skala variabel, di mana skala numerik bisa kita turunkan, contohnya interval kita mau jadikan dia ordinal ataupun nominal, atau kita mau kategorikan dia dikotom atau multi kategori. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mentransformasinya sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi biasanya ada standar yang bisa kita pakai. Contoh, mau melihat status gizi melalui IMT, perhitungan IMT, kemudian ada standarnya, yang kurus kurang dari 18, yang normal
di atas 18 sampai dengan 23 itu ya, itu sudah merupakan rekategori dengan standar. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat gambaran univariatnya. Jadi teman-teman penting ya untuk melakukan analisis univariat. Kemudian pada hakikatnya kalau itu studi analitik itu adalah meneliti hubungan variabel-variabel atau antar variabel. Nah, di dalam kenyataannya bahwa hubungan antar variabel itu sering bersifat kompleks. Nah, agar hubungan yang kompleks itu dapat dipahami dengan jelas dan mudah, maka dibuat model seperti tabel yang ada di layar, yaitu ini merupakan tabel uji statistik, ukuran hubungan dan model yang lazim digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data. Nah, jadi teman-teman ketika mau memilih uji statistik yang tepat, yang harus kita kuasai adalah skala pengukuran dari variabel itu sendiri. Apa yang menjadi skala variabel independen, apa yang menjadi skala variabel dependen, kemudian tujuan penelitian kita apa, bisa kita sesuaikan dengan hipotesis. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, pada tabel berikut ini merupakan pemilihan analisis berdasarkan masalah penelitian, dan bisa kita lihat kalau masalah penelitiannya adalah masalah deskriptif yang bentuknya kategori, bisa kita analisis secara deskriptif untuk berdasarkan variabel kategori. Nah, hasilnya adalah berupa frekuensi dan persentase atau proporsi yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Kemudian kalau masalah deskriptif numerik dianalisis secara deskriptif untuk variabel numerik. Nah, hasilnya adalah ukuran pemusatan seperti min, median, dan ukuran penyebaran seperti standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nah, pasangan ukuran pemusatan dan penyebaran adalah min dan standar deviasi, atau median dan minimum maksimum. Ini tergantung dari sebaran data kita. Nah, jika sebaran data itu normal, digunakan pasangan median dan standar deviasi. Nah, bila sebaran data tidak normal, bisa kita gunakan median dengan maksimum dan minimum. Kemudian korelatif. Pemilihan uji yang akan dipilih itu tergantung pada jenis variabel yang dikorelasikan. Nah, variabel numerik dengan numerik bisa diuji dengan uji korelasi Pearson. Dengan catatan, uji korelasi Pearson ini bisa digunakan apabila sebaran data normal. Nah, bila sebaran data tidak normal, bisa kita gunakan uji alternatif, yaitu uji Spearman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analitik komparatif kategorikal tidak berpasangan. Nah, analisis untuk komparatif kategori tidak berpasangan adalah uji chi-square, Fisher, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, pemakaian uji hipotesis yang akan dipilih itu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat uji chi-square. Nah, bila syarat uji chi-square itu
tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan uji alternatifnya. Nah, pemilihan uji hipotesis alternatif itu juga tergantung pada berapa jumlah sel baris dan kolom. Kita baris itu saya singkat aja B dan kolom adalah K atau B kali K. Nah, pada garis itu ditempatkan biasanya adalah variabel bebas, sementara pada kolom adalah variabel terikat atau tergantung. Nah, jenis tabel B kali K-nya sendiri tergantung dari jumlah kategori variabel yang dicari hubungannya. Misalnya, saya ingin melihat hubungan antara indeks massa tubuh dan diabetes mellitus. Nah, pada indeks massa tubuh IMT saya klasifikasikan menjadi dua saja, yaitu normal dan tidak normal. Kemudian diabetes mellitus saya klasifikasikan menjadi ya diabetes dan tidak diabetes. Nah, karena tadi IMT itu cuma dua kategori, kemudian diabetes mellitus dua kategori, artinya jenis tabel yang kita peroleh nanti adalah tabel 2x2, sehingga uji alternatif yang digunakan adalah uji Fisher. Nah, apabila saya membuat IMT itu saya kategorikan menjadi kurus, normal, gemuk, obesitas, kemudian diabetes saya tetap menjadi ya diabetes dan tidak diabetes, artinya di IMT ada 4 kategori, di diabetes ada 2 kategori, artinya itu 4 kali 2. Nah, untuk tabel 4x2, uji alternatif yang digunakan apabila syarat uji chi-square tidak terpenuhi adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, apa sih syarat uji chi-square? Nah, nanti kita akan bahas khusus di pembahasan kaitannya dengan chi-square. Kemudian analisis komparatif kategorikal berpasangan. Nah, analisis untuk komparatif kategori berpasangan adalah uji McNemar, kemudian Wilcoxon, marginal homogeneity, Cochrane dan Friedman. Nah, pemakaian uji hipotesis yang akan dipilih itu mengikuti, pertama, lihat dulu hipotesisnya komparatif kategori berpasangan atau tidak. Jika berpasangan, berapa jumlah pasangannya? Apakah 2 pasang atau lebih dari 2 pasang? Nah, pemilihan analisis untuk masalah kategori itu berpasangan tergantung pada jumlah kelompok atau jumlah pengulangan pengukuran dan tergantung dari jumlah kategori dari variabel yang diukur. Misalnya kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan, di mana tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi 2 kategori, maka dengan demikian berdasarkan jumlah pasangan atau pengulangan, kasus tersebut diklasifikasikan ke dalam 2 pasang sementara berdasarkan kategori kasus tersebut diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Nah, dengan demikian analisis yang akan digunakan adalah analisis McNemar. Nah, apabila tingkat pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi sementara, pengukurannya tetap dilakukan 2 kali, maka uji yang sesuai adalah uji marginal homogeneity atau uji Wilcoxon. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Berikutnya adalah analisis komparatif numerik tidak berpasangan 2
dua kelompok. Nah, analisis untuk komparatif numerik tidak berpasangan dua kelompok adalah uji T tidak berpasangan bila sebaran datanya dengan catatan data berdistribusi normal. Nah, bila data tidak berdistribusi normal, maka uji yang digunakan bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, berikutnya analisis komparatif numerik berpasangan dua kelompok. Nah, analisis untuk komparatif numerik berpasangan dua kelompok adalah uji T berpasangan atau pair t-test, dengan catatan lagi bahwa data harus berdistribusi normal. Nah, bila sebaran data tidak normal, uji yang dapat digunakan adalah uji Wilcoxon. Kemudian berikutnya analisis komparatif numerik tidak berpasangan yang lebih dari dua kelompok. Nah, analisis untuk komparatif numerik tidak berpasangan lebih dari dua kelompok adalah one way ANOVA, dengan catatan lagi bila sebaran data normal dan varian data sama. Nah, bila sebaran data tidak normal atau varian data tidak sama, uji yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, bila pada uji one way ANOVA atau uji Kruskal-Wallis diperoleh hasil yang signifikan atau bermakna, maka harus dilakukan analisis post hoc untuk mengetahui kelompok mana yang bermakna. Nah, analisis post hoc untuk one way ANOVA adalah Bonferroni, sedangkan untuk uji Kruskal-Wallis adalah Mann-Whitney. Kemudian analisis komparatif numerik berpasangan lebih dari dua kelompok. Nah, analisis untuk komparatif numerik berpasangan lebih dari dua kelompok adalah uji repeat ANOVA bila sebaran data normal. Catatannya pada uji-uji parametrik adalah data berdistribusi normal. Nah, bila sebaran data tidak normal, uji yang digunakan adalah uji Friedman, dan bila pada uji one way ANOVA atau uji Friedman diperoleh hasil yang signifikan atau bermakna, maka harus dilakukan analisis post hoc untuk mengetahui kelompok mana yang bermakna. Nah, analisis post hoc untuk uji repeat ANOVA adalah Bonferroni, sedangkan untuk uji Friedman adalah Wilcoxon. Oke, berikutnya adalah analisis multivariat. Nah, ketika berbicara analisis multivariat, analisis yang digunakan untuk analisis multivariat itu ditentukan oleh variabel tergantungnya. Nah, apabila variabel tergantungnya adalah variabel kategori, kita bisa gunakan analisis regresi logistik. Dan apabila variabel tergantungnya adalah variabel numerik, maka kita dapat menggunakan regresi linier. Nah, bagaimana kita menggunakan analisis multivariat ini tergantung dari konsep penelitian kita. Apakah konsep analitik multivariat ini berkerangka konsep prognostik atau seperti apa? Nah, nanti kita perlu menyeleksi variabel yang akan masuk ke dalam analisis multivariat. Variabel yang dimasukkan ke dalam variabel multivariat adalah variabel yang pada analisis bivariatnya mempunyai nilai p-value kurang dari 0,25. Jadi semua yang p-value-nya kurang dari 0,25 akan masuk untuk diuji secara multivariat. Kemudian melakukan analisis multivariat. Metode analisis multivariat baik regresi maupun regresi logistik maupun regresi linier dapat diklasifikasikan menjadi metode enter, forward, atau backward. Nah, ketiga metode ini akan memberikan hasil yang sama namun prosesnya yang berbeda. Kemudian berikutnya kita dapat melakukan interpretasi hasil. Ada beberapa hal yang dapat diperoleh dari analisis multivariat, yaitu
Pertama, variabel yang berhubungan dengan variabel tergantung dengan melihat nilai P dari masing-masing variabel. Apakah dari nilai P yang muncul itu menunjukkan ada pengaruh atau tidak. Kemudian urutan kedua dari variabel-variabel yang berhubungan dengan variabel tergantung. Pada regresi logistik, urutan kekuatan dilihat dari besarnya nilai OR. Sementara pada regresi linier, urutan kekuatan dapat dilihat dari besarnya nilai R atau koefisien korelasi. Kemudian dari multivariat itu kita bisa melihat model atau rumus untuk memprediksi variabel tergantung. Untuk multivariat nanti kita akan bahas tersendiri ya teman-teman. Kemudian diagnostik. Umumnya hasil akhir dari suatu penelitian uji diagnostik itu disajikan dalam bentuk tabel 2x2. Nah, dari tabel 2x2 itu kita bisa menghitung berbagai uji diagnostik seperti sensitivitas, spesifisitas, nilai dugaan positif, nilai dugaan negatif, rasio kemungkinan positif, rasio kemungkinan negatif, dan akurasi. Kemudian survival. Untuk mendapatkan kurva survival digunakan metode Kaplan-Meier, sedangkan untuk membandingkan kurva survival digunakan analisis Cox regression. Nah, kekuatan hubungan pada survival menggunakan hazard ratio atau HR. Oke, saya rasa penjelasannya sampai di sini dulu. Kita akan membahas di video-video berikutnya kaitannya dengan uji per uji. Terima kasih.